ekoregien, termasuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang akhirnya produknya berupa RPPLH atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana RPPLH ini merupakan satu yang tertuang di dalam Perda ya. Diingat PP untuk yang nasional, kemudian RPPLH provinsi dan RPPLH kabupaten kota itu dituangkan dalam bentuk Perda. Jadi kemudian RPPLH itu menjadi satu pedoman bagi pemerintah maupun pemerintah daerah untuk proses pemanfaatan, begitu ya, pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ini dituangkan di dalam pasal 12 Undang-Undang 32 2009, di mana menyebutkan bahwa di ayat 1 itu pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH, begitu ya, dilakukan berdasarkan RPPLH. Jadi itu menjadi satu pedoman. Seperti yang kemarin sudah kita contohkan, saya contohkan mana-mana yang boleh dilakukan kegiatan budidaya, apakah itu penambangan, pemanfaatan hutan, dan lain sebagainya, dan mana-mana yang digunakan sebagai daerah konservasi. Itu didasarkan pada apa yang sudah tertuang di dalam RPPLH. Nah, kalau misalnya RPPLH sekarang belum tersusun, sekarang masih banyak daerah yang belum memiliki RPPLH, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung. Ini pun sama, bahwa belum semua wilayah daerah memiliki menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Tetapi arahan di dalam pasal 12 bahwa kalau RPPLH belum tersusun, maka yang digunakan sebagai acuan pemanfaatan sumber daya alam ini adalah dari daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Apa yang diperhatikan adalah keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, serta keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Nah, siapa yang menetapkan DDDT? Yang pertama, Menteri untuk Daya Dukung dan Tampung Lingkungan Hidup Nasional dan Pulau atau Kepulauan. Jadi DDDT di tingkat nasional serta di tingkat pulau atau kepulauan itu ditetapkan oleh Menteri. Jadi misalnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Pulau Jawa ini ditetapkan oleh Menteri. Pulau Kalimantan atau Kepulauan Riau itu ditetapkan oleh Menteri. Siapa yang dimaksud Menteri sesuai dengan yang tertuang di dalam bab 1 kemarin, mengingatkan bahwa Menteri yang mengurusi urusan di bidang lingkungan hidup, begitu ya. Dalam hal ini adalah Men-LHK, sekarang ada kehutanannya. Kemudian Gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di provinsi dan ekoregien yang lintas kabupaten kota. Jadi ekoregien lintas kabupaten kota itu contohnya adalah ekoregien, misalnya ekoregien Pegunungan Kendeng Utara, begitu ya, yang itu merupakan daerah untuk daerah kars Pegunungan Kapur. Jadi Kendeng Utara itu ada di Rembang, ada di Pati, ada di Gerobokan, ada di Wonogiri, itu lintas kabupaten kota. Jadi kalau itu ditetapkan sebagai satu wilayah ekoregien karena memiliki kesamaan karakteristik banyak hal, begitu ya, maka ditetapkan menjadi satu wilayah ekoregien. Kalau itu dibuat daya dukung dan daya tampungnya itu ditetapkan oleh gubernur, begitu ya. Kemudian Bupati Wali Kota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ada di kabupaten atau kota dan ekoregien di wilayah kabupaten kota. Jadi misalnya ada ekoregien wilayah Tembalang, ekoregien wilayah Tembalang Banyumanik dan lain sebagainya. Maka yang menetapkan adalah Bupati atau Wali Kota. Selanjutnya
penetapan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diatur di dalam peraturan pemerintah. Nah, ini harus diterjemahkan lagi di dalam bentuk PP, tetapi yang kita punya masih Permen LH tentang pedoman penentuan daya dukung lingkungan hidup. Itu Permen LH nomor 17 tahun 2009. Nah, sekarang setelah pemanfaatan, jadi pemanfaatan bab tentang pemanfaatan atau pasal tentang pemanfaatan di dalam Undang-Undang 32 2009 tidak diatur banyak begitu ya, tetapi pada prinsipnya yang dapat kita tarik kesimpulan, nanti diingat-ingat, siapa tahu nanti keluar di dalam ujian begitu ya, bahwa pemanfaatan prinsipnya harus didasarkan pada RPPLH yang telah disusun begitu ya. Nah, kalau RPPLH ini belum disusun, maka pemanfaatan sumber daya alam ini harus didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Menteri untuk DDDT tingkat nasional, pulau atau kepulauan, sedangkan gubernur menetapkan daya dukung dan daya tampung di tingkat provinsi, serta wilayah ekoregien yang lintas kabupaten kota. Kemudian Bupati Wali Kota menetapkan daya dukung dan daya tampung yang ada, serta wilayah ekoregien yang berada di wilayah kabupaten kota masing-masing. Jadi itu adalah lingkup pemanfaatan yang diatur di dalam Undang-Undang 32 2009. Jadi hanya diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 12. Nah, sekarang kita masuk dalam lingkup yang ketiga, ada lingkup pengendalian. Nah, lingkup pengendalian itu apa namanya? Toolsnya ada banyak atau alatnya termasuk banyak. Yang pertama ini adalah lingkup pengendalian, jadi mengulang saja yang tertuang di dalam pasal 4 bahwa lingkup PPLH itu ada 4, kita sudah membahas ada 6. Kita sudah membahas perencanaan, kemudian perencanaan muaranya RPPLH ya. Apa yang dilakukan di dalam perencanaan, inventarisasi lingkungan, DDDT, ekoregien, dan RPPLH. Kemudian pemanfaatan harus didasarkan pada RPPLH atau DDDT. Kemudian yang selanjutnya adalah pengendalian. Sama bahwa pengendalian itu dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup sesuai tujuannya. Ingat bahwa tujuannya ada 2, adalah pelestarian fungsi lingkungan hidup serta pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, pengendalian itu terdiri dari tiga hal, dimulai dari pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Begitu. Jadi pengendalian itu ada 3 hal. Tentu saja seperti yang sering kita pelajari bahwa pencegahan itu selalu menjadi satu hal yang paling penting, sehingga dia diurutkan pada ditempatkan atau diposisikan pada urutan yang pertama. Jadi ada pollution prevention, ada pencegahan, tindakan preventif, cleaner production, itu adalah konteks-konteks pencegahan begitu ya. Jadi bagaimana supaya hal tersebut tidak terjadi. Jadi pengendalian itu pertama adalah pencegahan. Kemudian kalau memang dicegah tidak bisa, baru ditanggulangi. Makanya ada penanggulangan. Kemudian yang ketiga, setelah ditanggulangi ternyata menyebabkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran, maka dilakukan remediasi atau pemulihan. Jadi hierarkinya yang pertama adalah mencegah dulu. Pengendalian itu yang pertama adalah mencegah dulu. Kemudian kalau dicegah tetapi ternyata bahwa pencemaran dan atau kerusakan itu atau pencemaran lah itu tetap terjadi, maka dilakukan kegiatan penanggulangan. Dan kalau penanggulangan itu tetap menyebabkan terjadinya kerusakan,
maka tindakan yang dilakukan adalah pemulihan. Nah, terkait dengan instrumen yang pertama yang diatur di dalam pasal 14, jadi pasal 13 itu isinya adalah pengendalian itu terdiri dari apa saja. Kalau kita coba tengok apa yang tertuang di dalam pasal 13 gitu ya. Pengendalian pencemaran adalah kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terdiri dari satu, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Dilaksanakan di ayat 3-nya, dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Saya kira ini cukup penting begitu ya, bahwa pengendalian pencemaran ini dilakukan oleh pemerintah, kemudian pemerintah daerah, juga penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Jadi pengendalian pencemaran dilakukan oleh pemilik kawasan industri. Jelas ya, itu salah satu contoh bahwa pengendalian pencemaran di mana dia diwajibkan untuk menyusun izin lingkungan, untuk menyusun memenuhi baku mutu, membuat IPAL dan lain sebagainya, itu menjadi tanggung jawabnya, dalam hal ini menjadi tanggung jawab si pemilik perusahaan, misalnya pemilik kawasan industri tertentu, atau pemilik pabrik tertentu, atau pemilik rumah sakit, pemilik hotel dan lain sebagainya. Kenapa disebut sebagai sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Nah, instrumen terkait dengan instrumen pencegahan itu apa saja? Ada 13 atau 12 lah instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Mungkin ada beberapa yang sudah kalian kenal, ada yang belum, atau ada yang sudah mengenal semuanya, begitu ya. Yang pertama adalah kajian lingkungan hidup strategis. Yang kedua adalah tata ruang, RT/RW begitu ya, rencana. Ya, tata ruang dalam bentuk apapun begitu. Kemudian baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, kemudian AMDAL, UKL, UPL, itu yang terkait dengan dokumen lingkungan, kemudian perizinan. Jadi kalau sekarang eranya OSS begitu ya, online single submission, perizinan terintegrasi secara elektronik gitu ya. Kemudian instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ini adalah 12 plus 1, 13 instrumen lain, tetapi ini kalau belum ada tentu saja hanya sampai dengan audit lingkungan. Jadi 12 instrumen pencegahan dan atau pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Jadi ini adalah instrumen-instrumen pencegahan pencemaran. Nanti akan kita bahas satu persatu secara singkat gitu ya. Nah, kita mulai dari KLHS begitu. Jadi mungkin tidak akan saya bahas secara rinci terkait dengan KLHS, karena kalau dibahas secara rinci tentu saja akan membutuhkan bisa 1 semester sendiri kalau membahas KLHS begitu ya. Tetapi paling tidak Anda tahu apa itu KLHS. Jelas dasar hukumnya adalah Undang-Undang 32 2009. Yang sedang kita bahas itu adalah pasal 14, salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Kemudian yang ada di pasal 15, siapa yang menyusun KLHS, sekedar Anda tahu saja, tidak usah dihafalkan, tapi sekedar Anda tahu bahwa kajian lingkungan hidup strategis itu disusun oleh
pemerintah dan pemerintah daerah. Itu saja yang cukup Anda tahu. Kemudian pasal 16 itu berisi muatan kajian KLHS. Saya kira ini tidak perlu kita bahas. Nanti pasal 17 sekedar saya berikan gambaran sebenarnya KLHS itu untuk apa sih, begitu, hanya sampai segitu saja. Kemudian melibatkan pemangku kepentingan stakeholder begitu ya. Jadi pada dasarnya penyusunan KLHS itu melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kemudian pasal 19, setiap perencanaan tata ruang wajib didasarkan pada KLHS. Jadi KLHS diatur di dalam Undang-Undang 32 2009 dari pasal 14, tapi spesifik di KLHS mulai pasal 15 sampai dengan pasal 19. Nanti materi ini akan saya share di Teams, begitu. Silakan. Ini saya buat materi dengan judul KLHS dan tata ruang, begitu ya. Nanti bisa menjadi satu referensi. Silahkan dibaca sendiri. Semuanya begitu ya kalau mau dipelajari. Tetapi ini sekedar pengenalan saja. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Partisipatif tadi melibatkan semua pemangku kepentingan atau stakeholder begitu ya, untuk memastikan, ini yang penting, bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar. Jadi prinsip sustainable development telah menjadi dasar ya, dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana, atau program KRP. Jadi maksudnya adalah demikian. Jadi setiap program yang dibuat oleh pemerintah atau pemerintah daerah itu harus memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan itu sudah terintegrasi atau sudah menjadi dasar. Nah, untuk memastikan itu, maka perlu menyusun KLHS. Sebab itu tadi ya, KLHS disusun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi contohnya demikian. Terkait dengan program, kebijakan, rencana, dan atau program. Misalnya Pak Wali Kota Semarang akan membuat jalan lingkar atau jalan lingkar lah misalnya. Ada program untuk membuat jalan lingkar yang menyusuri pantai utara Kota Semarang. Jadi di Laut Jawa begitu ya, menyusuri pantai utara Kota Semarang dimulai dari Manyaran misalnya, berbatasan dengan Kendal itu ya. Manyaran, jadi supaya tidak macet di tengah kota maka dibuat misalnya membuat outer ring road begitu ya, ring road yang berada di wilayah luar. Jadi direncanakan menyusuri pantainya Kota Semarang sampai dengan pelabuhan. Jadi nanti truk-truk itu lewatnya sana. Itu adalah program. Nah, kalau pemerintah Kota Semarang tidak menyusun KLHS, maka program itu ya kemudian dilaksanakan begitu saja, gitu ya, dilaksanakan begitu saja. Nah, karena kewajiban menyusun KLHS, maka program tersebut harus dianalisis. Nah, ini analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif begitu ya. Bahwa pembangunan jalan lingkar yang nanti akan dibangun di sepanjang pantai utara Kota Semarang itu, pantai utara Semarang, itu sudah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, gitu ya. Jadi misalnya nanti hasil temuan KLHS bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang
tempat tumbuhnya atau banyak sekali hutan mangrove. Kalau sampai itu dibangun, banyak sekali hutan mangrove atau kawasan mangrove yang harus dihilangkan misalnya, yang harus dihilangkan. Jadi nanti program itu akan berkonflik dengan mangrove. Kemudian ada kampung nelayan yang akan terganggu. Jadi dari aspek sosial akan mengorban atau mengganggu sebuah kampung nelayan atau beberapa kampung nelayan. Akan mengganggu lalu lintas kapal nelayan yang keluar masuk dari kampungnya menuju ke laut misalnya demikian ya. Itu hasil temuan yang diperoleh pada saat menyusun KLHS. Maka program tersebut harus dilakukan penyesuaian. Apakah rutenya dirubah? Apakah trasenya dibuat semacam tol laut begitu, jadi tidak berada di atasnya mangrove, tetapi sekalian berada di tengah laut, gitu, dan lain sebagainya. Atau bahkan bahwa kebijakan atau program tersebut tidak bisa dilaksanakan. Nah, itu adalah maksud daripada penyusunan KLHS. Tetapi KLHS di sini yang dimaksud adalah menyeluruh itu bahwa semua program. Itu yang saya contohkan itu kan hanya satu program gitu ya. Tetapi yang dimaksud KLHS di sini adalah semua program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah Kota Semarang. Nah, ini adalah substansi yang tertuang di dalam Undang-Undang 32 2009. Saya kira tidak perlu kita bahas satu persatu karena KLHS itu satu hal yang cukup kompleks begitu ya, tetapi saya hanya ingin mengenalkan saja bahwa maksudnya adalah seperti itu. Jadi maksudnya adalah seperti itu. Kenapa disusun kajian lingkungan hidup strategis? Perlunya apa sih? Adalah seperti itu. Jadi ada program yang kemudian harus ditinjau dan dipastikan bahwa program tersebut sudah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi hanya sampai di situ saja begitu ya. Nah, ini alasan diperlukannya KLHS begitu ya. Yang nomor 2 saya kira yang saya beri warna merah, pembangunan berkelanjutan perlu terintegrasi. Jadi bahwa semua proses pembangunan itu tidak boleh intinya harus selalu memperhatikan aspek-aspek lingkungan begitulah. Tetapi harus dibuat dalam bentuk KLHS, dalam bentuk dokumen, dalam bentuk analisis studi begitulah yang disebut sebagai KLHS. Ini saya kira rinciannya nanti saya kira tidak perlu dihafalkan begitu, tetapi kalau Anda ingin tahu silakan nanti bisa dibaca-baca. Kemudian selanjutnya setelah KLHS yang kedua adalah tata ruang, betul ya? Kalau kita lihat instrumen yang kedua adalah tata ruang. Jadi Anda sudah pernah melihat, tentu saja saya yakin sudah pernah melihat tata ruang, ada peta tata ruang begitu ya. Peta tata ruang wilayah atau RT RW wilayah. Jadi kenapa tata ruang itu menjadi sebuah instrumen pencegahan? Karena tata ruang itu mengatur fungsi ruang berdasarkan peruntukan yang paling sesuai begitu ya. Jadi mengatur fungsi ruang berdasarkan peruntukan yang paling sesuai. Jadi pemanfaatan ruang misalnya, contoh di kawasan Tembalang, kira-kira kalau dibangun sebuah industri itu jadi masalah atau tidak? Atau Tembalang itu kawasan Undip
itu selain diperuntukkan untuk pendidikan, permukiman, perdagangan, jasa, juga dicampur dengan peruntukan industri. Nah, bisa dibayangkan kalau Undip bertetangga dengan pabrik sepatu, dengan pabrik besi, dengan pabrik obat, pabrik kimia, tentu saja tidak pas begitu ya, karena pasti akan terjadi pencemaran, terjadi kerusakan lingkungan hidup dan lain sebagainya. Sehingga tata ruang itu mengatur kegiatan-kegiatan mana saja yang diperbolehkan untuk berada pada ruang tertentu. Baik, saya beri contoh saja terkait dengan bagaimana tata ruang di Kota Semarang, begitu. Sebentar. Nah, ini adalah contoh peta tata ruang Semarang. Rencana tata ruang wilayah Kota Semarang tahun 2010 sampai 2030. Jadi masih berlaku 10 tahun lagi begitu ya. Jadi ini adalah pola peta tata ruang, biasanya ada dua, pola ruang dan struktur ruang. Ini adalah pola ruang di Kota Semarang. Biasanya tata ruang itu selalu dideliniasi, ditandai dengan warna-warna yang berbeda. Jadi kalau kita melihat di sini warna yang dominan adalah warna kuning. Warna kuning kita lihat di sini adalah sebagai kegiatan permukiman, begitu ya. Jadi sebagai kegiatan permukiman. Kemudian yang warna orange, merah ya, ini merah atau orange adalah sebagai perdagangan dan jasa. Kemudian yang warna ungu itu adalah campuran perdagangan, jasa, dan permukiman. Ini ungu. Kemudian yang warna abu-abu, saya tunjukkan yang bold gitu ya, warna abu tua maupun muda, itu adalah untuk kegiatan industri dan pergudangan. Jadi tata ruang di Semarang, ini daerah-daerah industri dan pergudangan ini diletakkan pada kawasan pantai yang dekat dengan pelabuhan begitu ya, yang dekat dengan pelabuhan. Nah, misalnya ini adalah pola ruang yang sudah ditetapkan berdasarkan Perda RT RW Kota Semarang nomor 11 kalau tidak salah, atau 14 begitu ya, 14 2000 maaf. Ini misalnya ada sebuah industri, ini kita ya di sini ya, Banyumanik Tembalang itu di sini. Ada sebuah industri yang akan membangun pabrik pada wilayah Kramas, ini misalnya Kramas di sini. Boleh atau tidak? Tentu saja tidak boleh, karena ruang di sini hanya diperuntukkan untuk kegiatan permukiman, begitu ya. Jadi warnanya kuning. Jadi kalau dia industri yang harusnya berwarna abu-abu masuk di wilayah yang berwarna kuning, maka itu adalah kegiatan yang melanggar tata ruang. Jadi tidak diperbolehkan begitu ya. Maka industri harus selalu menempatkan diri
pada wilayah-wilayah yang peruntukan ruangnya memang khusus untuk industri. Jadi dia mencari lahan ya di wilayah-wilayah yang oleh pemerintah Kota Semarang diberi warna abu-abu seperti ini. Jadi Ngalian ini ada, kemudian daerah Tugu ada. Jadi mereka akan mencari tempat-tempat yang sesuai dengan peruntukan ruang. Kalau mencari di daerah yang hijau atau biru jelas tidak diizinkan, dan itu melanggar tata ruang. Pelanggaran tata ruang itu pidana, begitu ya. Jadi ini, jadi bisa dibayangkan kalau misalnya menjadi contoh ekstrim ya, contoh ekstrim. Yang hijau itu kita lihat apa? Hijau itu adalah hutan, gitu ya, hutan, kemudian kawasan khusus militer, tetapi yang hijau tua saja deh. Kawasan hutan yang hijau-hijau ini ya, hijau-hijau ini adalah kawasan hutan di sekitar Ngalian ada, kemudian kalau kita di sekitar Banyumanik, Tembalang ada begitu ya, yang berwarna hijau-hijau. Nah, yang berwarna hijau ini adalah hutan yang oleh pemerintah Kota Semarang sudah ditetapkan sebagai hutan, sebagai kawasan konservasi, sebagai daerah resapan air misalnya. Dan bisa Anda bayangkan kalau misalnya ada sebuah industri yang diizinkan misalnya, diizinkan untuk membangun pabrik pada wilayah yang berwarna hijau ini, pada kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan atau kawasan konservasi, mungkin bahasanya begitu, yang lain. Maka apa yang terjadi? Pasti akan terjadi kerusakan lingkungan hidup yang berada di kawasan. Nah, karena sudah ditetapkan berdasarkan tata ruang, perda tata ruang, maka industri ini mestinya tidak boleh berada di sini. Sehingga kenapa bahwa tata ruang termasuk sebagai instrumen pencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Gitu ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi KLHS juga sama. Kenapa dia sebagai instrumen pencegahan? Tadi saya contohkan misalnya wali kota ingin membangun jalan di sini. Nah ini kalau kita melihat ini gambarnya hutan. Ini saya yakin bahwa ini adalah hutan mangrove begitu ya, warnanya hijau. Kalau akan membangun jalan di sini, maka diperlukan satu kajian yang disebut sebagai KLHS misalnya, yang kemudian menyatakan bahwa Pak, ini di sini adalah wilayah hutan mangrove, maka program Bapak tidak boleh dibangun di sini. Kalau membangun ya boleh sekalian lewat laut begitu ya, atau berada di wilayah darat. Jadi tidak boleh berada di sini. Karena tidak boleh, maka kerusakan hutan mangrove ini menjadi dicegah. Sama fungsinya seperti apa yang tertuang di dalam tata ruang. Jadi kenapa tata ruang ini bisa, merupakan instrumen pencegahan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Ya, bisa dibayangkan misalnya di sini daerah yang berwarna kuning ini didatangi oleh pabrik misalnya. Tentu saja akan terjadi pencemaran di sini karena pabrik akan menghasilkan limbah, menghasilkan kebisingan, lalu lintas kendaraan pengangkut truk yang banyak, terjadi pencemaran udara dan lain sebagainya yang akan mencemari wilayah permukiman. Oleh sebab itu tidak boleh. Jadi permukiman tidak boleh berkonflik dengan daerah industri atau peruntukan industri. Oleh sebab itu bahwa kemudian bisa dinyatakan kegiatan, bisa dinyatakan bahwa tata ruang ini termasuk sebagai instrumen pencegahan pencemaran. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sejauh ini sebelum kita lanjutkan pada instrumen yang selanjutnya? Pak, saya Agita. Ya.
bertanya Pak. Nah kan Kan? untuk bangunan industri itu kan harus melihat ke RT RW itu kan Pak. Nah Ya, tapi kenapa di Banyumanik itu ada Raja Besi terus Jamu Jago. Untuk Kubota kan iya, udah pindah tuh. Nah kalau sudah untuk pindah yang ke dulu, PSB ya. mm-mm. Eh, ya, jadi itu ya pertanyaannya ya. Iya Pak. Ya, satu bahwa Raja Besi dan Jamu Jago itu adalah produk tata ruang yang lama. Artinya bahwa mereka sudah berada di situ sebelum Perda RT RW yang baru 11 2014 sepertinya. Ini diterbitkan, diundangkan begitu ya. Artinya mereka sudah ada di situ. Dan kalau kita melihat Banyumanik masih ada sisa untuk industri atau tidak? Kalau memang tidak ada, berarti mereka adalah kegiatan-kegiatan yang melanggar tata ruang. Oleh sebab itu saya nggak tahu kebijakan Pak Wali seperti apa, tetapi yang sudah saya tahu itu adalah kasus yang sama yang terjadi di Dong Batu. Tahu Dong Batu ya? Belakangnya Sampokong itu loh, daerah belakangnya Sampokong itu di situ ada Kimia Farma, ada ISTW, tahu ya? Ada Indonesia Steel Tube Work ISTW, ada Kimia Farma, satu lagi ada beberapa industri yang sama seperti Raja Besi bahwa itu adalah produk tata ruang yang lama dan sekarang mereka sudah diwajibkan untuk pindah gitu ya. Karena di situ berdasarkan Perda RT RW yang baru sudah merupakan bukan merupakan kawasan untuk peruntukan industri lagi. Jadi hanya untuk perdagangan dan jasa. Nanti kita lihat di sini di mana ya posisinya Sampokong itu. Ya, tetapi yang saya tahu bahwa mereka sudah mulai berkemas-kemas untuk pindah, terutama Kimia Farma itu sama seperti apa namanya Kubota sudah pindah. Tapi kalau Kubota di BSP ya, kalau Kimia Farma itu pindahnya di apa namanya di Ungaran. Jadi bisa jadi bahwa nanti Jamu Jago, saya nggak tahu apakah Jamu Jago sekarang masih aktif berproduksi atau tidak. Tetapi kalau Raja Besi itu masih bisa jadi nanti pada akhirnya si Raja Besi itu juga akan meninggalkan daerah situ untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan dalam hari ini tata ruang yang baru. Gitu ya Mbak. Jadi saya tidak tahu apakah memang sudah diperintahkan untuk pindah atau diberi waktu sampai waktu tertentu. Tapi yang kasus yang sama saya kira bisa kita analogikan yang terjadi di Gedung Batu itu, belakang Sampokong itu, bahwa industri-industri yang ada di situ sudah mulai mencari lahan yang baru. Yang saya tahu Kimia Farma sudah lahan baru. Mungkin itu menjadi satu alasan juga kenapa Kubota juga akhirnya pindah ke BSP, karena peruntukan di situ sudah tidak sesuai dengan perda tata ruang yang sekarang berlaku. Gitu ya Mbak, sudah terjawab? Sudah Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Baik, jadi sudah bisa dipahami ya bagaimana KLHS dan tata ruang. Tadi pada dasarnya KLHS itu semacam studi begitu ya, semacam studi, semacam kajian yang dilakukan untuk menilai kebijakan pemerintah Kota Semarang. Jadi secara umum, makanya tadi definisinya adalah secara sistematis dan menyeluruh. Seluruh program pembangunan di Kota Semarang itu dikaji apakah untuk memastikan bahwa nanti program-program itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pada dasarnya seperti itu. Kemudian tata ruang juga sama, bahwa tadi sudah kita beri contoh, sudah kita bahas bagaimana tata ruang itu memang betul-betul diatur supaya bisa meminimalkan konflik sosial, bisa meminimalkan terjadinya kerusakan, bisa meminimalkan terjadinya pencemaran terhadap
lingkungan. Salah satu pertimbangan pemerintah Kota Semarang memindahkan industri yang ada di Gedung Batu itu adalah pencemaran yang terjadi di Sungai Kaligarang, gitu ya. Jadi semua industri di situ kan praktis membuang efluen limbahnya ke Kaligarang. Sementara kita tahu bahwa Kaligarang itu atau banjir kanal Kaligarang lah, itu adalah sebagai sumber air baku PDAM-nya Kota Semarang. Jadi untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap Kaligarang, maka pola ruang yang ada di wilayah situ harus dirubah. Kalau dulu warnanya abu-abu, sekarang oleh pemerintah Kota Semarang dirubah menjadi warnanya kuning. Tujuannya apa? Supaya menghentikan pencemaran, terutama yang disebabkan oleh kegiatan industri terhadap Kaligarang dalam hal ini. Begitu ya. Jadi kelihatan ya sudah semakin jelas bahwa tata ruang itu kenapa masuk di dalam instrumen pencegahan pencemaran. Jadi memang dimaksudkan untuk demikian. Walaupun sebenarnya permukiman pun sendiri juga menghasilkan pencemaran, tetapi ini lebih spesifik pada pencemaran yang dianggap berskala besar, yaitu industri, begitu ya, industri. Yaitu ini saya akan tanya di luar konteks begitu ya, di luar konteks terkait dengan pencemaran di luar konteks. Menurut Anda mana yang lebih berbahaya antara industri dan permukiman? Ada yang bisa berpendapat? Bisa pencet tangan mengacung? Tangan dada itu ya. Ada yang berpendapat? Dari aspek pencemaran terhadap kualitas air misalnya, mana yang lebih berbahaya antara industri atau permukiman? Tabrisa, silakan. Halo Tabrisa, kamu? Oh iya, halo Pak. Maaf tadi Ya, sinyalnya silakan. hilang. Iya, jadi kalau menurut saya ya Pak, itu industri sih Pak. Soalnya kan saya kan tinggal di Kenapa? Cilacap ya Pak. Saya tinggal di Cilacap. Kan banyak industri Pak, ada Pertamina, ada Holcim, ada PLTU, ada macam-macam lah Pak. Nah, di situ Iya, kalau saya lihat penyakitnya tuh paling banyak kayak di paru-paru gitu loh Pak. Apalagi PLTU kan ini banget terkait ya Pak, udara apa ya. ya, Saya setuju. jadi udaranya nggak begitu sehat lah kalau emang rumahnya deket-deket industri gitu Hmm, sih Pak. hmm. Udah kayak gitu Pak. Kalau limbah cair? Limbah cair nggak begitu kelihatan sih Pak. Kalau dari Pertamina ke laut tuh nggak kelihatan sih, lautnya santuy-santuy aja sih Pak. Gitu. Iya, Gitu aja pendapatmu. iya Pak, benar. Oke, thank you. Jadi betul bahwa apalagi kalau tinggal di Cilacap ya, Cilacap itu termasuk daerah kota kecil ya, sedang lah, maksudnya bukan kota yang besar seperti Semarang, tidak. Tetapi industrinya banyak dan kebanyakan industri berat begitu ya, Tabrisa ya. Jadi ada Holcim, ada Pertamina, ada PLTU ada 2 kalau tidak salah ya. Iya Kemudian Pak, satu di kota, ada satu di luar. ada 2 kan ya. Ada Mm-mm. PLTU ada 2, ada Holcim, ada Pertamina. Ya itu industri yang gede-gede lah. Artinya memang kalau kita bicara terkait dengan pencemaran udara, apalagi terkait dengan PLTU yang masih menggunakan batu bara sebagai sumber energi, memang luar biasa kalau dari sisi udara ya. Fly ash-nya bisa jalan-jalan kemana-mana. Nah sebenarnya kalau konteks tata ruang, mestinya memang sudah tidak diperbolehkan lagi ada kawasan yang tercampur antara industri dengan kawasan permukiman. Karena seperti yang disampaikan oleh Tabrisa tadi, bahwa masyarakat yang tinggal banyak, kalau masyarakat tinggal bersebelahan dengan PLTU Cilacap itu banyak
kampung gitu memang akhirnya akan menerima dampak terkait dengan pencemaran kualitas udara, ada fly ash yang jalan-jalan sampai ke rumah, debu batu bara itu ya, fly ash dan lain sebagainya. Belum emisi yang ditimbulkan dari boilernya. Nah, andaikan tata ruangnya sudah mengatur bahwa tidak boleh ada kawasan campuran begitu ya, sehingga ada yang disebut sebagai buffer area, buffer zone, zona penyangga, di mana industri itu harus memiliki jarak tertentu. Sebenarnya kalau kita mengacu pada PP kawasan industri, itu jarak minimalnya itu 2 kilo dengan permukiman. Tapi ya susah. Kalau di Jawa itu sudah terlanjur tercampur begitu ya. Kalau sampai 2 kilo agak susah mencari lahan. Artinya bahwa harus ada pemindahan penduduk yang dijauhkan sepanjang 2 kilo begitu ya. Jadi itu jelas biaya yang luar biasa dan belum tentu yang dipindahkan juga mau begitu kan. Jadi ya ini menjadi satu PR bagi kalian untuk difikirkan begitu ya. Inilah yang terjadi bahwa tata ruang sebenarnya sudah mencoba mengatur, tapi percampuran itu memang sulit dihindari gitu ya, sulit dihindari. Itu yang pertama terkait dengan udara. Ya, kemudian apa yang menjadi pertanyaan saya terkait dengan kualitas air begitu ya, mana sih yang lebih berbahaya antara industri dengan permukiman. Nah, ini silakan saya akan menyampaikan pendapat, nanti Anda bisa memikirkan jawabannya sendiri begitu ya. Contohnya tadi industri yang berada di kawasan Tugu begitu ya, industri yang berada di kawasan bukan Tugu, kawasan Kedung Batu, belakangnya Sampokong itu ada Kimia Farma, ada ISTW, ada satu farmasi lagi itu apa ya? Itu yang dulu memang berada di situ, kemudian kebetulan mereka berhadapan dengan Sungai Kaligarang atau banjir kanal barat Kaligarang lah, kalau di situ namanya masih Kaligarang begitu ya. Yang kemudian praktis mereka membuang limbahnya ke sana. Karena alasan pencemaran itu kemudian oleh pemerintah Kota Semarang mereka diminta untuk pindah begitu. Tetapi yang menjadi hal yang kita perlu cermati bahwa di situ juga merupakan kawasan permukiman dengan kepadatan yang cukup tinggi. Ada permukiman, perdagangan, jasa begitu ya, ada warung banyak dan lain sebagainya yang seperti kita tahu bahwa kalau black water jelas pasti masuk septic tank. Yang masuk ke selokan juga itu kan yang grey water. Hasil cucian, hasil kita mandi, kadang-kadang masak, apalagi warung itu yang buang ke selokan dan lain sebagainya yang akhirnya juga akan masuk ke badan air, dalam hal ini sungai. Memang kalau kita melihat secara individu, satu rumah buangannya tidak banyak atau satu warung buangannya tidak banyak. Tetapi dalam satu kawasan tertentu ada berapa ratus rumah yang membuang itu secara bersama-sama, dan Anda bisa bayangkan seperti apa begitu ya, membuang ke selokan kemudian masuk ke badan air yang kita tidak pernah. Nanti untuk lingkup yang selanjutnya, kita tidak pernah memiliki baku mutu untuk buangan limbah domestik dari permukiman. Betul ya? Sedangkan industri kan diatur oleh baku mutu begitu ya, bahwa ketat sekali baku mutu yang bahwa industri baru boleh mendapatkan izin pembuangan limbah cair atau izin pembuangan air limbah setelah efluennya sesuai dengan baku mutu. Kalau tidak boleh, dia jelas dianggap melanggar pencemaran, bisa terkena sanksi administratif maupun sanksi pidana dalam level tertentu. Nah, itu industri, walaupun kelihatannya berbahaya, tetapi dia kena aturan dengan baku mutu efluen gitu ya. Sedangkan kita yang kelihatannya tidak berbahaya, tetapi jumlahnya banyak dan tidak mengenal baku mutu efluen. Nah, ini menjadi satu hal yang mungkin perlu bisa kalian bayangkan begitu ya, perlu ada renungkan begitu, kira-kira apa yang
yang seharusnya dilakukan begitu ya, apa yang seharusnya dilakukan. Industri memang berbahaya. Mungkin di samping kandungan pencemarnya juga berbeda ya. Kalau di permukiman hampir 95% ke atas adalah organik begitu, domestik, sedangkan industri bisa jadi mengandung logam berat memang. Tetapi itu tadi bahwa sayangnya jumlah kita banyak dan kita tidak mengenal baku mutu begitu ya. Kita tidak mengenal baku mutu yang diperuntukkan untuk kawasan permukiman, untuk kegiatan permukiman. Nah, itu saya kira menjadi satu hal, ini mungkin sedikit di luar topik kita, tetapi itu menjadi satu bahan renungan lah, bahwa kalau industri disuruh pindah karena mencemari, mestinya permukiman juga harus ada, mungkin tidak pindah kalau permukiman, harus ada upaya-upaya yang perlu dilakukan supaya juga sama-sama tidak mencemari badan air, dalam hal ini adalah sungai begitu ya, sungai misalnya. Ada komen terkait dengan itu? Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan dalam minggu depan, begitu ya. Sudah bisa absen semua ya? Maaf Pak, saya belum berhasil absen. Belum bisa absen? Iya, Oke. Pak. Maaf Pak, saya juga belum bisa absen Pak. Sebentar. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Ya, silakan. Yang belum absen bisa absen. Coba. Iya. Ya, nanti kalau saya kamu aja ini harus pakai TM dulu. Katanya mama ya. Sudah ya? Masih 83 dari 90? Oke, saya tunggu.
Udah Pak, terima kasih banyak Pak. Udah ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang absen lagi, kita akhiri sampai kita akhiri di sini. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Nanti materi akan saya share, dan sekali lagi pesan saya, Anda memperkaya dengan sumber-sumber yang lainnya, jadi karena memang waktunya terbatas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selamat. Terima kasih Pak.